Halo, selamat malam Andra. Apa kabar? Halo, selamat malam Rian. Alhamdulillah, super baik. Alhamdulillah. Kamu gimana? Gimana kabarnya kamu? Alhamdulillah, baik-baik. Ini lagi di mana nih, Indra? Di Jogja atau rumah? Ih, ini aku posisi lagi di kontrakan di Jogja. Mantap. Skripsian ya? Nah, itu ya. Itu kayak Balada anak semester akhir. Oke, Indra. sebuah kata yang sangat-sangat, ya, kalimat yang sangat sensitif itu skripsi. Oke. Oke, oke. Oke, jadi thank you. Malam ini kamu sudah menyempatkan waktumu untuk hadir. Jadi aku malam ini mau mengundangmu di my YouTube channel. Asik. Pengennya ini Mantap. berbagi informasi, berbagi insight yang selama ini sudah Andra dapatkan selama kuliah gitu. Nah, jadi aku pengen banget mengulik-ngulik nih pengalaman Andra mengenai exchange gitu ke luar negeri gitu. Oke. Nah, yang pertama, kamu lagi sibuk apa, Indra? Skripsian tadi ya. Selain itu ada kesibukan lain ya? Ya, kalau aku eh, kuliah sih, memperdalam beberapa matkul itu. Berarti emang kesibukannya masih kuliah sama skripsian aja ya? Nggak aja sih, itu sibuk. Ya, betul. Oke. Banyak itu. Oke. Nah, dulu ini pertama kan kamu studi exchange ke Malaysia ya? Malaysia nggak sih? Nah, dulu kenapa sih kamu sempat kepikiran buat oh, aku harus punya pengalaman studi exchange nih gitu. Bisa diceritain nggak awal mulanya tuh kayak gimana, Andra? Oke, kalau dari aku sendiri ya, awal mula, kok bisa kepikiran tuh? Itu awalnya karena waktu maba ya, waktu maba itu aku dapat tugas karena aku ikut kaderisasi di BEM ya, di BEM Biologi. So, aku dapat tugas untuk ngelis beberapa target-targetku yang harus tercapai waktu kuliah, waktu 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, sampai 10 tahun, 40 sampai 60 tahun ke depan gitu. So, aku suruh ngelis target-target itu. Nah, eh, untuk target aku semasa kuliah ini, aku ngelis tuh setidaknya aku pernah lah melakukan student exchange gitu atau student mobility karena ya eh, kita tuh gimana ya di sini waktu kuliah itu kan bayar ya, kita bayar, kita ngeluarin uang, terus gimana caranya biar UKT itu yang kita bayarkan itu benar-benar kita manfaatkan sebaik mungkin gitu. Nah itu makanya aku gimana caranya besok pokoknya harus setidaknya sekali lah ngerasain student exchange keluar gitu. Nah alhamdulillah eh, kayak ada gayung yang menyambut gitu loh. Itu waktu semester 4 ke semester 5 itu aku lihat lah awalnya tuh lihat dulu ada kakak tingkatku itu 3 orang. Pertama awalnya tuh cuma 3 orang yang ke Malaysia sana. Nah aku pertanyaan kayak amazed gitu sama mereka. Oh keren gitu student exchange. Soalnya mereka tuh kayak angkatan pertama gitu yang pergi ke sana. Sebelumnya tuh belum ada gitu. Jadi aku, keren ini student exchange ke Malaysia. Gimana caranya? Aku pertama waktu itu cuma mikir, kok bisa sih? Gimana caranya ya gitu. Akhirnya waktu mereka udah balik ke Indo, langsung aku tanyain langsung gitu ke salah satu dari kakak tingkat gitu. Nah, pokoknya intinya waktu itu emang belum terlalu banyak yang apa ya, yang minat gitu karena baru awal dan eh, brandingnya itu masih kurang gitu. Brandingnya masih kurang. Nah, terus waktu kakak tingkatku itu buat sosialisasi yang diadakan oleh fakultas, aku ikut. Terus mulai dari situ aku tertarik gitu dan aku apa ya putuskan buat ikut daftar gitu. Dari situ sih awalnya. Oke. Jadi memang ini ya, dapat inspirasi dari kakak tingkat gitu kan. Nah, tapi dulu kenapa kamu bisa Ya memilih betul. negaranya itu Malaysia, Indra?
Oke, pertama karena sebenarnya baru apa ya? Ini bukan pertama sih, bukan pertama kali kampusku itu ngadain exchange gitu. Cuman waktu itu emang yang paling dekat, paling affordable gitu untuk aku raih dalam waktu dekat itu ya tadi ketika pas banget ketika kampus di fakultas itu eh, apa ya buka semacam pendaftaran gitu siapa yang berminat untuk ikut student mobility tadi student exchange ya aku daftar gitu sebenarnya eh, mungkin bisa aku ikut yang lainnya cuman setelah aku pikir-pikir ini yang paling dekat yang bisa aku lakukan gitu loh aku takutnya semisal aku ngejar yang lain malah aku nggak dapatkan itu akhirnya aku ambil aja kesempatan itu selama masih ada kesempatan gitu dan juga sebenarnya mungkin bisa juga aku mungkin ideal gitu idealisme aku tinggi mungkin aku nggak mau lah di Malaysia karena dia dekat karena dia masih eh, satu apa ya satu rumpun lah sama Indonesia gitu mungkin kalau idealisme aku tinggi aku nggak mungkin daftar gitu kan cuman saat itu aku eh, mengambil kesempatan yang ada gitu. Selama kesempatan itu ada, yaudah aku ambil aja karena ya kapan lagi gitu, kapan lagi. Soalnya kalau nggak aku ambil, mungkin tahun depan aku nggak bisa uh, daftar lagi gitu. Jadi ya udah aku putuskan buat daftar itu tadi yang student mobility yang ke Malaysia ke UTHN itu. Gitu. Oke. Berarti kamu kan student exchange ya. Berarti itu 6 semester 6 semester. 6 apa sih satu semester ya? 6 bulan sekitar 6 bulan ya. Satu semester. Ya, ya. Nah, itu di sana tuh yang dipelajari apa aja, Indra? Apakah memang itu full kan kalau di Indonesia kan biasanya kita SKS-nya bisa full kan. Nah, di sana tuh yang dipelajari itu seperti apa? Kita milih kredit semesternya sendiri di sana atau sudah disediain atau gimana? Ya, sebenarnya udah disediain ya. Waktu di sana tuh aku udah dikasih tahu lah ini list mata kuliah yang bisa kamu ambil gitu. Silakan diambil sesuai dengan minat dan juga ada beberapa mata kuliah yang wajib buat diambil gitu. Nah, kemarin tuh ada berapa ya? Sekitar ada tujuh, tujuh mata kuliah lah. Nah, intinya itu kebanyakan ya biologi lah, biologi dan juga di sana ternyata uh, lebih menjurus lagi yaitu tentang biodiversity sama konservasi gitu. Jadi di sana emang benar-benar membahas tentang bagaimana kita merawat biodiversitas, memeliharanya, kemudian gimana caranya agar biodiversitas itu tetap terjaga gitu, atau tetap alami, kemudian bagaimana cara kita mengkonservasi sumber daya alam yang ada, terus juga aku di sana juga belajar tentang isu-isu lingkungan yang ada di Malaysia itu. Ternyata apa ya ini baru banget ku dapatkan itu selama waktu di Malaysia itu isu-isu lingkungan misal tentang perkebunan kelapa sawit, terus kemudian banjir-banjir yang ada di sana, kayak gitu. Terus kemudian uh, kayak isu agraria juga gitu. Aku pelajari juga di sana itu. Itu sih pokoknya aku benar-benar apa ya, benar-benar nggak nyesel gitu loh. Aku nggak nyesel selama di sana karena emang ya aku dapatkan itu benar-benar cuma aku dapatkan waktu aku di sana gitu. Aku nggak bakal dapat itu misal aku cuman belajar di Indonesia aja. Oke. Berarti memang untuk apa ya kredit semester yang akan diambil itu sudah disediakan di sana gitu ya. Nah, kalau misalkan kan event Malaysia itu dekat banget sama Indonesia ya, dan mungkin satu benua gitu. Pasti kan tetap ada perbedaan misalkan culture atau perbedaan apa kita di sana kan pasti walaupun ada bahasanya bisa Melayu tapi tetap Inggris kan pakainya. Nah, itu kesulitannya apa sih, Indra, kalau misalkan di Malaysia tuh? Kesulitannya itu apa ya? Tadi kalau bahasa Inggris sama bahasa Melayu, oke. Bahasa Inggris itu dipakainya waktu kuliah gitu, full bahasa Inggris. Cuman waktu kegiatan
sehari-hari yang jadi kendala ya itu sih, bukan kendala sebenarnya, aku malah asik sebenarnya waktu ngomong bahasa Melayu sama mereka, karena aku sering banget gimana ya, kayak sok-sokan Melayu-Melayu gitu. Eh, Capek aku jadinya karena Melayu. Wah, enggak deh. ya, Jokes, ya, jokes, jokes aja. ya, Jadi karena eh, aku aku tertawa. pertama nyoba-nyoba. Astaga. Astagfirullah. Oke, oke. Jokes. Bapak. Jadi eh, aku mencoba buat ngobrol sama mereka itu pakai bahasa Melayu gitu. Walaupun salah-salah, terkadang mereka itu ikut kayak benerin gitu loh. Oh, yang bener itu kayak gini. Iya, Terus iya. aku juga sering tanya, kosakata ini kalau di bahasa Melayu itu artinya apa gitu. Nah, Terus juga sama karakter-karakter orang di sana gitu, agak agak beda juga gitu karakternya. Gimana ya? Karena di sana kan ada tiga, tiga, tiga ras dominan ya, iya, iya. tiga ras dominan di sana itu Chinese, India sama Melayu gitu. Hmm. Cuman aku lebih banyak bergaulnya itu sama orang-orang Melayu karena ya mereka itu apa ya, dekat gitu loh, close sama Iya. orang-orang Jawa, orang Indonesia gitu, daripada yang Chinese sama India. Kalau yang Chinese sama India, mereka kan lebih banyaknya berkumpul sama eh, ras-ras mereka gitu. Aku lihatnya kayak gitu. Jadi aku lebih seneng bergaulnya itu sama yang Melayu itu tadi. Cuman di suatu waktu juga aku mencoba buat komunikasi sama yang Cina sama apa Chinese sama yang Melayu juga, sama yang India juga. Ternyata mereka ya orangnya sebenarnya asik gitu, cuman ya mereka seringnya menggerombol-gerombol gitu gitu. Sebenarnya mereka semua ramah semua sih gitu. Hmm. Jadi lebih ke tantangan sih ya sebenarnya itu masalah masalah culture gitu. Mm-mm, Nah, bener. kalau di sana sendiri ada cerita lucu nggak? Ndra, maksudnya unik, maksudnya kan kamu itu pasti ambience-nya juga baru gitu kan, terus orang-orangnya itu juga baru gitu, Mm-mm. budayanya beda gitu. Ada cerita yang bisa di-share nggak? Mungkin yang tidak terlupakan gitu dari Malaysia sehingga di sana gitu. ada ada itu waktu aku kan datang ke Malaysianya tuh agak telat ya, sekitar 2 mingguan lah itu telatnya. Jadi ada dua kloter yang ke sana. Itu yang kloter pertama itu eh, dia maksudnya benar-benar ikut perkuliahan dari awal gitu. Jadi menurutku adaptasi mereka lebih awal daripada aku. Terus baru kemudian 2 minggu kemudian baru aku sama teman-temanku yang lain berangkat ke sana. Nah, waktu first gate ya, waktu first gate itu uh, aku disambut kan sama teman-teman Malaysia yang lainnya itu satu angkatan Ya. gitu. Nah, kemudian waktu selesai first gate itu aku ngobrol-ngobrol lah, ngobrol-ngobrol sama ini sama salah satu orang India di sana gitu. Nah, kan mereka tuh ngomongnya agak, aduh, gimana ya? Ngomongnya tuh cepet gitu loh, cepet dan aku ngomong Aksen apa gitu. India ya. Soalnya jadi kayak nggak jelas gitu kan ngomongnya. Akhirnya aku juga ya aksen India gitu. Akhirnya aku kayak berkali-kali apa gitu, maksudnya tanya maksudnya apa gitu. Terus aku juga mencoba dengan bahasa Melayu yang aku punya dengan belajar dari Upin Ipin itu kayak masih masih kurang gitu loh. Sangat membantu ya opini-opini. Karena aku belajar Melayu dari Upin Ipin ya, bawa-bawa gitu. Jadi eh jadi aku masih masih kayak kurang puas gitu loh jawabanku. Nah, suatu ketika ada temanku tuh ngobrol sama dia gitu. Terus aku kayak di ejek gitu. Eh, itu teman kamu ini pakai bahasa Inggris ya? Itu teman kamu itu nggak pintar ya bahasa Melayu gitu. Ya Allah, karena aku baru datang gitu loh. Aku tuh Iya. posisinya baru datang ke situ terus kayak ya iyalah aku belum bisa banyak bahasa Melayu lah, orang aku baru datang gitu kan. Aku tuh diejek sama dia gitu. Itu teman kamu yang apa? Yang itu siapa itu namanya Andra ya gitu. Kok nggak pintar bahasa Melayu sih gitu. Kayak gitu Ini itu yang pertama. Upin-Ipin. Tapi ya nggak apa-apa orang ya ya mau gimana gitu kan. Terus yang kedua itu waktu aku makan di kantin. Waktu makan di kantinnya kampus gitu. Nah, kan aku sama temanku cowok satu itu makan di sana pakai baju batik ya. Pakai baju batik dan itu jarang gitu loh.
jarang orang-orang Melayu ke mana-mana itu pakai baju batik. Itu paling ya pakai baju kurung atau pakai hem gitu kan. Nah, aku ke kantin itu pakai baju batik. Nah, terus tiba-tiba tuh yang jualan makan itu nyamperin, meh madang mas, kok bahasa Jawa gitu kan. Kaget kan aku sama temanku, oh Eh, nggih badhe badhe maem gitu. Terus loh, kok bisa bahasa Jawa gitu. Ternyata setelah aku tanyain, dia itu dulu pernah kerja di Jawa gitu. Terus jadi setiap aku ke situ pasti ngomongnya pakai bahasa Jawa gitu. Terus pernah juga aku sama temanku satunya itu ngomong bahasa Jawa juga. Kita kan apa ya, sering lah kalau aku komunikasi sama temanku yang lain tuh seringnya tuh pakai bahasa Jawa. Pernah itu sekali aku keceplosan misuh gitu ya. terus Ada yang ketawa, ada temanku Malaysia ketawa satu, "Beh, kok kamu ngomongnya gitu gitu." Ternyata dia juga paham bahasa Jawa gitu. Ternyata, ternyata ini di mana gitu kan? sebab Malaysia apa Jawa ini ya? iya, ini di mana sih kok pada bisa bahasa Jawa gitu kan. Aneh banget, Heeh. Ternyata dia itu keturunan Jawa. Jadi eh, nenek buyutnya atau siapa gitu aku lupa. Asli Jawa gitu, asli Jawa Timur, entah Ponorogo atau Madiun aku lupa. Jadi Hmm. dia bisa bahasa Jawa gitu. Terus ada lagi nih yang apa yang Jawa-Jawa juga. Jadi waktu aku malam-malam ya mau tidur, malam-malam mau tidur, tiba-tiba ada yang ngeplay lagu agak kencang, lagunya siapa coba? Via Valen, yang sayang gitu loh. Ya, ya, ya. Wah, Via Valen coba sampai ke Malaysia. di setel. Terus, hah, ki sopo iki kok nyetel lagu wengi-wengi Via Valen kok banter banget gitu. Terus Rasa di dia Surabaya. ikutan nyanyi coba, ikutan nyanyi dan fasih gitu loh. Nah iya, terus kayak tapi ini kayak kayak di rumah sendiri nih, aku kayak kayak di Jawa ini kayak gini gitu. Ternyata emang setelah aku gali-gali ya, gali lebih dalam, ternyata ya, emang banyak gitu loh, emang banyak orang berdarah Jawa di sana gitu, karena apa ya? Karena dulu tuh selama masa kolonialisme itu emang banyak transmigran yang dikirim ke ini, ke pulau pulau ini, pulau apa? Peninsular Malaysia, atau bahkan sejak zaman kerajaan kali ya, sejak zaman kerajaan. Makanya kita nggak heran ya waktu itu rame banget tentang budaya Indonesia yang katanya diklaim sama Malaysia itu loh. Itu ternyata memang waktu zaman kerajaan, waktu zaman kolonialisme itu memang ada sekelompok masyarakat Jawa yang emang transmigrasi ke situ, memang sengaja itu loh. Oh, dan secara sengaja juga dia bawa budaya-budaya mereka, budaya-budaya mereka, misal kayak reok, kayak wayang, keris, terus gamelan yang emang sengaja dia bawa ke situ, ke Malaysia, ke apa, pulau peninsular Malaysia itu, karena ya buat apa, mungkin buat hiburan lah, atau buat sarana untuk menyatukan mereka, mungkin kayak gitu. Makanya nggak kaget misal dulu itu Iya. apa rame-rame yang katanya Malaysia mengklaim budaya Indonesia, padahal ya enggak, padahal emang dari dulu mereka udah di sana gitu. Iya, cuman ibu kandungnya tetap yang ada di Indonesia. Pulau Jawa gitu. Dan masih banyak cerita-cerita lucu lainnya yang kalau aku jelaskan ini mungkinnya bisa 1 jam ini. Oke, siap-siap. Mungkin itu sudah mewakili cerita menarik yang mungkin teman-teman yang pengen ke Malaysia lebih mantap lagi ya, Dre. Oke. Nah, Betul. kalau kan kita kalau misalkan teman-teman nih apa dengar studi exchange, student exchange itu pasti ya pasti di sana kuliah lah ya. Nah, ada nggak kegiatan lain di luar kuliah? Misalkan kalau di Indonesia kan ada kegiatan mahasiswa, terus ya kegiatan-kegiatan non akademik gitu. Kalau di sana ada nggak kegiatan di luar kuliah? Kegiatan di luar kuliah, eh, kalau dari aku sama teman-teman ya, itu kita ikutan lomba. Kita ikutan lomba yang diadakan untuk apa ya? Untuk mahasiswa satu kampus gitu. Kalau di UGM ya mungkin kayak Porsenigama gitu. Jadi kayak pekan olahraga
pekan olahraga dan kesenian yang diadakan satu kampus gitu. Nah, waktu itu ada teman-teman yang ikut lomba misal cosplay, terus ikut lomba badminton, terus kemudian aku ikut lomba lari juga. Waktu itu aku ikut lomba lari, terus ada yang ikut volley, ikut basket dan sebagainya. Terus juga di weekend juga secara rutin, ya nggak rutin-rutin banget sih kalau lagi niat itu biasanya kalau aku sendiri jogging gitu, jogging muterin asrama, terus teman-teman ada juga yang basket, terus badminton, kemudian uh, sempat juga aku karena aku kan seneng ngamatin serangga ya, spesial itu capung gitu. Nah, waktu di sana itu